Kalian yakin mau pulang ke apartemen? Tanya Mama yang nampak khawatir. Mereka sangat bahagia saat Asa menyampaikan kabar baik tentang kehamilan Bibah. Namun Mama dan seluruh keluarga terlihat kaget saat Asa menyampaikan bahwa dia dan Bibah akan tinggal di apartemen untuk sementara waktu, sambil menunggu proses pengerjaan rumah mereka selesai. Yakin, Ma, aku dan Bibah sudah sepakat. Kami ingin menghabiskan waktu berdua. Ayah, ibu juga tidak perlu khawatir. Percayakan semuanya kepada aku, ucap Asam yang saat ini sedang duduk di hadapan mertua dan kedua orang tuanya. Baiklah kalau itu keputusan kamu, Nak. Ayah setuju saja. Lagi pula Bibah sepertinya sudah sehat. Lihatlah, saking rajinnya dia melipat selimut dan merapikan perangkat rumah sakit. Ucap ayah lalu terkekeh sendiri. Kak Bibah mah superwoman ya. Sudah aku duga dia akan sehat lagi. Titisan Samson Jaksel. Saut Irfan yang tak henti-hentinya mengekor di balik punggung Bibah. Saat sang kakak sakit, Irfan terlihat murung dan tak banyak bicara. Dia sangat mengkhawatirkan sang kakak. Ketika Bibah telah pulih, dia tak henti-hentinya meledek sang kakak seperti biasanya. Bibah berbalik menatap sang adik dengan raut wajah datar. Wah, sudah begitu lama ya aku tidak menendang bokongmu. Kakak baru sembuh diledekin terus. Ya elah Kak Bib, aku kan kangen bikin kakak marah. Sapu mana sapu, pukul aja gak apa-apa. Ucap Irfan lalu terkekeh sendiri. Hais, Bu, ayah lihat Irfan deh. Ucap Bibah sambil memandangi ayah dan ibunya dari kejauhan. Ayah, ibu, dan yang lainnya hanya menanggapi dengan gelak tawa. Di tempat berbeda, Mira yang baru saja selesai mandi dan memakai pakaian kakak Yuda, melangkah perlahan menuju dapur. Untuk pertama kalinya dia masuk ke dalam situasi seperti ini. Dia bingung harus melakukan apa, karena ternyata kakak Yuda sangat ramah dan juga pintar memasak. Kak Zainab lagi apa? Ah, ini lagi masak kari untuk buka puasa nanti. Kamu kenapa tidak istirahat saja, Mir? Besok pagi-pagi sekali kamu mau pulang ke pesantren. Ucap Kak Zainab seraya terus fokus melakukan aktivitasnya. Aku bosan, Kak. Oh ya, terima kasih untuk pakaiannya. Sepertinya ukuran kita sama. Ucap Mira sambil memperhatikan penampilannya. Sama-sama. Setelah memasukkan bahan terakhir ke dalam panci, Kak Zainab mencuci tangannya lalu kembali menghampiri Mira. Jujur, kakak cukup kaget saat tiba-tiba saja Yuda membawa seorang wanita dari pesantren. Andai dia tidak mendapatkan tugas keluar kota, mungkin kakak akan langsung melamar kamu untuk dirinya. Mira tersipu mendengar ucapan calon kakak iparnya. Aku sudah memutuskan untuk menunggu, Kak. Terima kasih sudah menyambut kedatanganku dengan baik. Jujur, aku cukup gugup. Aku takut kakak tidak menyukaiku. Kenapa berpikir seperti itu? Mira, setelah Yuda gagal menikah, dia seperti kehilangan jati dirinya. Kakak sempat khawatir, apakah dia bisa memulai hidupnya kembali dengan orang baru. Karena di pernikahan sebelumnya, Yuda benar-benar kacau. Sekarang kakak lega karena ternyata dia bisa menemukan kebahagiaan baru di dalam diri kamu. Kak Zainab mendekat sambil merentangkan kedua tangannya memeluk Mira dengan rasa haru yang tiba-tiba menyeruak. Terima kasih ya Mira. Nanti kapan-kapan kakak akan berkunjung ke pesantren bersama ayah dan ibu. Mira membalas pelukan itu dengan mata berkaca-kaca. Sama-sama Kak, aku juga senang sekali bisa mengenal keluarga ini. Setelah beberapa saat, Kak Zainab melepaskan pelukannya. Sekarang kamu istirahat saja ya, sambil menunggu beduk maghrib. Aku mau bantu kakak, siapa tahu saja aku jadi pintar memasak juga. Ajari aku juga ya, ucap Mira antusias. Mau masak sendiri untuk buka puasa? Tanya Bibah memastikan. Mereka baru saja sampai di apartemen, dan dia cukup kaget saat Asam berkata akan memasak untuk dirinya. Pantas saja beberapa saat yang lalu Asam tiba-tiba saja tidak ada di apartemen. Ternyata dia pergi berbelanja sendiri tanpa sepengetahuan Bibah. Aku bisa, meskipun kamu tidak puasa sekarang. Tapi tetap saja kita harus buka puasa bersama dengan hasil masakanku. Jadi sekarang kamu bisa beristirahat saja.
biarkan Chef Asam memasak. Awas saja kalau kamu sampai menginjak lantai dapur. Tanpa menunda waktu lagi, Asam segera membawa semua barang belanjaannya ke dapur. Entah apa yang akan dia masak, namun yang pasti dia ingin menjadi pria yang bisa diandalkan dalam situasi apapun. Biba hanya bisa memandangi suaminya hingga masuk ke dapur. Sekilas dia nampak tersenyum, karena perhatian kecil sang suami membuatnya semakin jatuh hati. Padahal dia tidak tahu masak. Apa ia bisa? Beberapa menit kemudian, Asam terlihat begitu serius menonton tutorial memasak yang dia lihat di salah satu YouTube channel. Dia terus menonton video tersebut sambil memotong-motong bahan. Sebagai pemula, dia memutuskan untuk memasak sup yang sudah jelas lebih gampang dari menu yang lain. Semua bahannya pun sudah lengkap. Dia membeli bumbu sop instan, ayam filet, daun bawang, kentang, dan juga wortel. Ini pasti akan menjadi sup terenak. Asam nampak begitu percaya diri dengan hasil masakannya nanti. Setelah bahan masuk semua, dia menutup panci itu dan duduk di sebuah kursi. Kira-kira berapa lama ya matangnya? Beberapa puluh menit kemudian, Biba sudah merasa cukup beristirahat. Dengan langkah santai dia menghampiri sang suami yang katanya sedang memasak di dapur. Betapa terkejutnya Biba saat melihat Asam malah tertidur dengan posisi duduk. Sementara tak jauh dari sana kompor sedang menyala. Tanpa pikir panjang, Biba segera mematikan kompor itu. Dia mengintip isi panci itu sambil menghela napas berat. Karena kuahnya sudah hampir habis, karena terlalu lama dimasak. Belum lagi sayuran dan daging ayamnya sudah overcook. Biba kembali menutup panci itu lalu berbalik melangkah mendekati Asam. "Mas bangun, kok malah tidur sih?" "Hah? Iya, beduk ya?" ucap Asam dengan mata sayu khas bangun tidur. "Beduk apanya, Mas? Yang ada kamu hampir saja meledakkan apartemen ini. Masak sop kok malah ketiduran?" Seketika Asam langsung berdiri dari posisi duduknya. Dia bergegas membuka tutup panci untuk melihat hasil masakannya dan ternyata, astagfirullah, dia kembali berbalik. Menatap sang istri yang saat ini memandanginya dengan tatapan kesal sambil berpangku tangan. "Maaf, sepertinya kita pesan GoFood saja ya." Biba menggelengkan kepalanya lalu terkekeh kecil karena tingkah sang suami. "Sepertinya jalan terbaik memang GoFood deh. Lain kali biar aku saja yang memasak. Kalau hanya memasak 1 atau 2 menu pun tidak akan membuat aku kelelahan, Mas." Asam mendekat dan langsung memeluk sang istri. "Aku hanya ingin menunjukkan bahwa diriku adalah pria yang bisa diandalkan dalam situasi apapun. Aku ingin kamu makan hasil masakanku, tetapi di percobaan pertama saja aku sudah gagal." "Ya sudah, besok kita masak bersama saja kalau begitu. Untuk buka puasa hari ini kita pesan makanan saja. Sekalian untuk sahur Mas Asam ya." Biba mengusap punggung sang suami dengan lembut.